Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke arwah baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Tajri. Saya dari Prodi PAI Reguler. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil chapter book saya dengan tema Standar Penilaian Pendidikan Nasional, Konsep Regulasi dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan Indonesia. Lanjut pada slide yang berikutnya. Baik, pada slide yang kedua ini, di sini ada 5 bagian atau 5 poin yang utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan sebagai konteks. Yang kedua itu adalah kajian teori, soal penilaian dan pengukuran. Yang ketiga ada konsep standar penilaian itu sendiri. Yang keempat itu regulasi yang menjadi landasan hukumnya. Dan yang kelima, bagaimana semuanya diimplementasikan di lapangan. Itu adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan atau konteks, atau bisa dibilang yaitu pendahuluan. Yang pertama, pendidikan Indonesia pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkan potensi peserta didik intelektual, spiritual, dan moral. Kedua, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai patokan mutu yang berlaku merata di seluruh wilayah. Yang ketiga, Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 membawa perubahan penting, yaitu fokus pada penilaian, bergeser dari nilai akhir ke proses dan perbaikan berkelanjutan. Tapi masalah nyata di lapangan masih ada. Banyak yang masih mencampur adukan istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Bab ini hadir untuk meluruskan kerancuan hal itu tersebut. Baik, kita lanjut pada poin yang kedua, kajian teori. Yang pertama itu adalah konsep penilaian. Penilaian bukan soal mengisi rapor. Ini proses sistematis untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang mana di sini terdapat ada 4 fungsi. Yang pertama, melacak apakah proses berjalan sesuai rencana. Yang kedua, mengecek sejauh mana kompetensi dikuasai. Yang ketiga itu mendeteksi kesulitan siswa. Yang keempat, menyimpulkan pencapaian di akhir periode. Supaya bisa dipercaya, penilaian juga harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, valid, objektif, dan adil, tidak terpengaruh latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya siswa. Lanjut pada kajian teori yang kedua. Yang kedua yaitu teori pengukuran. Kalau penilaian sebelumnya itu berbicara soal makna, maka pengukuran berbicara soal angka. Analoginya sederhana. Pengukuran adalah penggaris, penilaian adalah keputusan. Apakah panjang yang diukur itu sudah cukup atau belum? Disinilah psikometri berperan. Setiap instrumen harus memenuhi 2 syarat, yaitu validitas, artinya alat ukurnya tepat sasaran, dan reliabilitas, artinya hasilnya konsisten meski diulang berkali-kali. Tanpa keduanya, data yang dihasilkan tidak bisa jadi pijakan yang adil. Baik, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu konsep standar penilaian. Yang mana di sini terdapat 8 prinsip penilaian. Supaya penilaian itu sendiri tidak jatuh jadi subjektif,
sini kita ada 8 prinsip yang harus dipenuhi berdasarkan standar nasional. Yang pertama yaitu ada sahih, yaitu mengukur apa yang memang ingin diukur. Yang kedua, objektif, yaitu bebas dari prasangka pribadi. Yang ketiga, adil, yaitu tidak diskriminatif atas latar belakang apapun. Yang keempat, yaitu terpadu, yaitu bagian dari proses belajar, bukan kejutan di akhir semester. Yang kelima, transparan, yaitu prosedur dan kriterianya bebas bisa diakses semua pihak. Terus yang keenam, menyeluruh, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, sistematis, yaitu terencana dan berharap. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, akuntabel, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Itulah beberapa poin-poin dari konsep standar penilaian. Poin kedua dari konsep standar penilaian yaitu fungsi penilaian pendidikan. Fungsi penilaian ini ada 4. Yang paling dikenal adalah formatif dan sumatif. Formatif sendiri memberi umpan balik selama proses belajar berlangsung, yaitu agar supaya bisa diperbaiki sebelum terlambat. Sumatif menentukan hasil akhir kenaikan kelas atau kelulusan. Selain itu ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami kesulitan belajar dari sisi psikologis dan lingkungan siswa. Dan fungsi penempatan agar siswa belajar di situasi yang sesuai kemampuannya. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang keempat yaitu regulasi penilaian. Ada 4 pilar regulasi yang menyangga sistem penilaian nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai dasar hukum tertinggi. Dari sini lahir 8 standar nasional pendidikan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Memposisikan standar penilaian sebagai kriteria, minimal, mekanisme, dan prosedur. Ketiga, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 memberi otonomi besar ke guru dan sekolah. Dan yang keempat, kebijakan merdeka yang menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima, implementasi, yaitu ragam teknik penilaian untuk memotret kemampuan siswa atau melihat kemampuan siswa secara utuh, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Seorang guru menggunakan 4 teknik atau 4 cara utama. Yang pertama yaitu tes untuk mengukur pengetahuan lewat pilihan ganda, esai, tulisan, atau unjuk kerja. Yang kedua, non-tes untuk menilai sikap melalui observasi, wawancara, atau self-assessment. Yang ketiga, penilaian otentik melalui portofolio dan proyek berbasis masalah nyata. Ini jadi pendekatan utama di kurikulum Merdeka. Yang keempat, yaitu ada teknologi digital seperti Quizizz dan Google Form yang membuat umpan balik lebih cepat dan menarik. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi lapangan. Di sini ada 3 poin, yaitu yang berkaitan dengan tantangan dan solusi lapangan. Yang pertama itu ada kerancuan konseptual. Banyak guru masih menyamakan
penilaian dengan mengisi angka di rapor. Solusinya dengan cara pelatihan yang benar-benar memperkuat kompetensi evaluasi. Yang kedua yaitu ada subjektivitas dan beban waktu, terutama pada penilaian esai dan unjuk kerja yang rentan. Solusinya rubrik dan pedoman penskoran disiapkan sebelum tugas diberikan. Yang ketiga itu menjaga kejujuran dan menangani perbedaan kecepatan belajar. Solusinya penilaian autentik ditambah remedial bagi yang tertinggal dan pengayaan bagi yang lebih maju. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.